Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum wa iyaya bittaqwa fa innahu man ittaqahu waqah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram hadis ke-520. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Siapa pengumumannya? Ini yang ahad keempat. Kita pakai ahad. Saya langsung tidak pengumuman langsung tak. Nah, saya langsung kurang Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala sab'atun, 7 kelompok, 7 golongan, yudhilluhumullah, diberi teduhan oleh Allah, diberi naungan oleh Allah, teduhan, intinya kepanasan. Bidillihi, dilindungannya yauma la dhilla illa dhilluh, yang di hari di mana tidak ada lindungan, naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kalau hadisah, maka disebutkanlah satu persatu dari tersebut. Nah, kita ulang di sini, kita ulang ya hubungannya dengan pembahasan kita. Warajulun, di antaranya seseorang tasaddaqa bi sadaqatin, bersedekah, fa'akhfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lama bimanuhu, sehingga tangan kirinya enggak tahu ma tunfiqu yaminuhu, yang diinfakkan tangan kanan. Beberapa faedah hadis ini adanya masyar, adanya tempat yang sangat panas sekali, yang matahari didekatkan. Kemudian juga adanya orang-orang yang dilindungi oleh Allah, 7 kelompok yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diantaranya adalah, karena kita bab zakat, sedekah, orang-orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, tangan kirinya tidak tahu yang diinfakkan tangan kanannya, artinya sangat disembunyikan. Dan memang asli amalan kalau bisa disembunyikan itu lebih mendorong kepada keikhlasan, lebih mendorong. Meskipun beberapa amal tetap kita munculkan karena ada tujuan yang lebih besar. Seperti sholat jamaah, ada tujuan yang lebih besar dari sekedar menciptakan keikhlasan. Keikhlasan itu besar sekali, penting sekali. Tapi caranya tidak harus dengan tidak ditampakkan. Ikhlas harus, tapi cara mewujudkan ikhlas tidak harus tidak ditampakkan. Karena sebagian ibadah tidak bisa disembunyikan. Bahkan termasuk salah orang yang meninggalkan ibadah-ibadah karena takut riya, malah nggak ibadah. Kalau saya ke masjid nanti takut ingin dipuji orang, kalau saya ke masjid ini malah kesalahan. Ketika orang menghentikan mengaji di rokni alim,
nggak usah ngaji, nggak boleh. Jadi melakukan kebaikan, takut dipuji, takut ini itu, kemudian kita tinggalkan, maka kita termasuk melakukan kesalahan. Infak takut nggak ikhlas, nggak usah infak. Kerja bakti takut nggak ikhlas, nggak usah kerja bakti, lah kacau akhirnya. Jadi memang ibadah, baik jenis ibadah atau cara ibadah atau larangan, benda terlarang, atau ada larangan karena sebab yang lainnya. Masalah perintah nanti memang diperintahkan karena manfaatnya, atau kalau tidak manfaatnya lebih besar daripada kejelekannya. Sholat jamaah kebaikannya lebih besar daripada apa munculnya orang-orang yang riya. Mungkin muncul riya, tapi ini kecil. Lebih besar manfaat jamaah. Wallah. Sekali lagi, memang hukum asal ibadah-ibadah kalau bisa disembunyikan, disembunyikan untuk lebih membawa keikhlasan. Namun jangan sampai meninggalkan ibadah beda karena takut kalau dilihat orang, jadi lihat, jangan. Misalkan tadi, apalagi yang wajib ke masjid, kalau kita tinggalkan ini malah kacau, Pak. Lalu baik. Kemudian adanya istilahnya gitu. Ada istilahnya apa sih? Kalau tangan kanan memang infak tangan kanan. Tangan kirinya nggak melihat, ini kan ada semacam kiasan, tapi namanya apa nggak ngerti, yang jelas adanya dalam bahasa Arab kan ada kiasan atau sejenisnya. Seperti ini katakan tangan kirinya nggak melihat, infak tangan kanannya. Maksudnya itu kan ya kiasan sangat disembunyi, karena tangan kiri ini nggak pernah melihat, infak tangan dua yang nggak melihat. Jadi tidak apa, tidak hakiki, intinya adanya kata kias atau sebagai mengatakan majas. Jadi memang ada, tapi tidak semuanya majas. Nanti repot kalau semuanya majas, kacau. Kalau semuanya dibuat majas akan kacau. Kalau nggak ada yang hakiki, repot akhirnya. Namun memang ada beberapa yang kita yakini adanya kiasan, adanya majas dan lain sebagainya. Baik, tapi tidak semuanya yang majas. Tidak semuanya majas. Tetap harus ada hakiki. Ini. Baik. Kemudian juga anjuran infak dengan tangan kanan. Dan sebelum kebaikan sebaiknya dengan tangan kanan melakukan. Tentunya infak dan seterusnya dianjurkan tangan. 521. Wa Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, kullu mri'in bidili sadaqatihi hatta yubsala bainan nasi. Setiap manusia di bawah naungan teduhan sedekahnya sampai diputuskan di antara manusia. Faedah di sini, sedekah memberikan naungan, dan naungan berdasarkan sedekahnya, artinya semakin banyak semakin ikhlas, tendanya, payungnya, teduhannya semakin nyaman. Semakin banyak, semakin ikhlas, semakin bermanfaat, maka itu semakin besar naungannya, teduhannya. Kalau infaknya pas-pasan,
bahkan cenderung bakhil, ya mungkin keduanya sangat sederhana, mungkin tidak mencukupi. Jadi dianjurkan untuk berinfak untuk mendapatkan kedua di antara. Kemudian amal mengharapkan akhirat bukan termasuk syirik. Jadi sebagian orang itu terlalu berlebihan memahami syirik. Jadi amal kalau tujuannya dapat pahala syirik, tujuannya dapat surga syirik, amal itu kamu ngamal aja nanti disiksa atau dikasih pahala, tidak usah dipikir. Ini pemahaman yang salah. Ikhlas kan gitu toh. Ikhlas tidak mengharap apa-apa. Ikhlas bukan tidak mengharap apa-apa. Ikhlas itu hanya mengharap dari Allah. Itu ikhlas, bukan tidak mengharapkan apa-apa. Sebagian orang berlebihan dalam memikir-mikir sehingga tidak boleh berharap surga. Berharap surga berarti amalnya nggak ikhlas gitu. Tidak. Berharap surga termasuk jenis keikhlas. Baik. Kemudian adanya hisab. Jadi di sini adanya hisab. Yufsala bainan nas, diputuskan adanya persidangan. Jadi adanya persidangan. Nah, dalam menanti sidang itu berat. Kalau sudah sidang itu ya berat juga kalau masuk neraka. Tapi menanti lebih berat lagi karena menanti dalam badan keberatan. Jadi ada yang keringatnya sampai hampir menenggelamkan orang kan, sampai mulut, sampai ini karena saking panasnya. Ini intinya ketika mendapatkan penghisapan maka mereka lebih longgar, itu termasuk keringanan. Daripada menanti terus jadi adanya hisab. Dan yang dihisab apanya? Amalnya, orangnya, rapotnya. Tapi yang paling menentukan amal. Orangnya gemuk, amalnya jelek ya percuma. Rapotnya tebal tapi merah semua, percuma kan gitu. Intinya, maka dalam hadis itu ada sudah nyerah itu ada sitok, dapat kartu, sip, isinya la ilaha illallah, menang gitu. Kartu ini timbang menang, isinya banyak. Intinya memang rapot ditimbang, orangnya ditimbang, amalnya ditimbang. Namun yang paling menentukan tentunya amal kalau bisa ditimbang, ya jangan dipikir, jangan dikarang. Allah bisa menimbang amal. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta. Apa nggak sulit-sulit? Kita menciptakan apa? Kayu nggak akan bisa. Menciptakan pasir yang nggak akan bisa. Menciptakan air yang nggak akan bisa. Allah bisa menciptakan segala, dan jangan pusing kok nggak bisa, ya kan? Sangat mudah. Tadi keringatnya ada yang segini, kok bisa, kok nggak sama gitu loh. Maksudnya kan keringatnya sama, kalau orang tinggi aman, orang rendah nggak aman gitu kan. Seharusnya kita tidak bisa diakal seperti itu. Karena Allah Maha Kuasa, di dunia aja ada peristiwa yang kita kadang-kadang sulit kita tenang. Ini bukti adanya sesuatu yang memang sulit untuk dicerna, baik nikmat surga ataupun azab neraka ataupun kejadian-kejadian yang lain. Ini memungkinkan sekali. Wallah 522. Wa Nabi Sa'id bin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma muslimin kasa musliman an uryin, siapapun muslim
muslimah yang masuk. Bismillah. Siapapun dari seorang muslim memberi pakaian saudara muslimnya ala urhin ketika kesulitan berpakaian mungkin tidak layak gitu. Lihat siapa memberikan pakaian kepada saudaranya atas kesulitan berpakaian yang layak, kasahullahu min khudril jannah, dikasih oleh Allah pakaian dari surga. Akan dikasih pakaian oleh Allah dari surga. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'id. Siapapun muslim memberi makanan muslim yang lain atas kelaparan ketika lapar, at'amahu lahu min thimaril jannah, dikasih makan dari buah-buahan surga, tanaman surga. Wa ayyuma muslimin, dan siapa muslim saqa muslimah, memberi minum muslim yang lain ala dhama'in, ketika kehausan, sakahullahu minar rahiqi maktum, dikasih minuman dari rahiq maktum. Rahiq itu jenis khamr yang paling enak, maktum yang masih bersegel, masih disegel, belum dibuka, artinya sangat terjaga. Hadis ini ada yang mendriatkan, ada menghasankan. Saya di sini menghasankannya, saya al-Basam. Ada Syekh Al-Albani mendriatkan hadis tersebut. Baik. Kemudian kita ambil faedahnya. Secara umum anjuran membantu kaum muslimin, baik pakaian ataupun pelatihannya soalnya nanti dikasih pakaian surga. Yang jelas dianjurkan memberi pertolongan, baik pakaian ataupun makanan ataupun minuman. Apa kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang dulu bukan pokok, sekarang pokok. Jadi nggak punya tempat tinggal, ngasih tempat tinggal. Kan dulu yang pokok kan ini ya, pakaian, makan, minum. Tinggalnya ya di batu, di gua, di bawah pohon. Pokoknya tinggal di mana mah, mana buat tubuh, buat ini, buat itu zaman dulu. Tempat tinggal nggak terlalu pokok, maka nggak ada pembahasan apakah orang yang nggak punya rumah itu tidak berhak menerima zakat atau berhak. Kalau kita sekarang mungkin nggak berhak, nggak punya rumah, betul pokok. Dulu nggak dibahas. Karena apa? Ya mungkin rumah tanah itu pokoknya yang penting punya tempat mudah gitu. Sekarang kadang-kadang zakat, kadang-kadang saya itu nggak punya rumah. Kalau nggak punya rumah gara-gara nggak mau bangun, duitnya banyak, itu ya jelas ya nggak menerima zakat lah ya. Tapi dia memang nggak punya duit untuk bangun, nggak punya duit untuk beli tanah. Ya kerjaannya ada dalam negeri gitu. Zaman dulu. Zaman sekarang mungkin agak kaya. Dulu zaman dulu kan katanya kan miskin, sangat kurang dulu. Suami istri guru tidak korupsi, katanya sulit 10 tahun zaman dulu. Katanya. Buat makan sulit Pak. Ya kalau mungkin makan lebih lah. Tapi kan kita nggak hanya makan Pak. Namanya pegawai itu bubuhnya ya beda kan ya. Gaya hidupnya beda, make upnya beda kalau mungkin nggak terlalu. Intinya sekolahkan anaknya, muliakan anaknya itu hutang semua negeri. Intinya apa itu? Hutang apa? Tak pernah apa? KPN. Ya KPN. Intinya mereka itu hutang terus. Itu dulu. Banyak yang nggak punya rumah intinya. Berhak di masyarakat.
apakah termasuk miskin. Memang sebaiknya kalau orang mampu bekerja jangan menerima zakat. Kecuali yang lain enggak. Kalau sudah kerja tetap saja miskin terima. Tapi aslinya kalau mampu bekerja usahakan bekerja dulu. Kembali ke masalah. Jadi ini 3 kebutuhan pokok saat dulu. Sekarang kebutuhannya tidak hanya ini. Mungkin situasi daerah itu mobil kebutuhan, sepeda kebutuhan mungkin suatu daerah. Jadi orang repot jalan kaki terus kita kasih sepeda, insya Allah ya dapat pahala. Orang kasihan apa-apa harus ke wartel gitu, punya teleponnya. Sekarang nggak ada lagi, karena Abdul murah ya. Murah. Intinya kesulitan apapun mari kita bahas. Kesulitan dari jodoh, kesulitan punya anak banyak. Iya kalau bisa ditolong juga. Gimana caranya nggak tahu, penting juga. Gimana? Oh karena ini itu, ya dibantu sebisanya. Pokoknya butuh bantuan apapun, mari kita bantu saudara kita. Hadis yang sesuai. Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi, terkenal. Allah akan menolong hambanya selama hamba mau menolong saudara. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kita menolong itu umum, ya tenaga, ya duit, ya dukungan. Ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah. Adapun faedah khususnya ya dapat makanan surga, dapat apa? Di pakaian dari surga, dapat makanan minuman surga, tentunya akan mendapat. Karena itu jelasnya ya banyak, minumannya ya banyak, ada air, sungai susu, ada sungai putih bersih, ada sungai komer, ada sungai madu. Intinya jangan dibayangkan, tidak akan mampu dibayangkan dalam batis malah ainun ro'at, belum terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar nikmatnya itu, wala khatara bibali basyar, tidak boleh pernah dipikir orang. Mungkinkah suatu nggak bisa dipikir? Mungkin. Kita dulu kecil nggak pernah memikir mungkin video call kan ya. Masa kita berpikir video call? Kecil kita. Untuk televisi itu muncul baru satu kampung 2 televisi. Lihatnya banyak orang yang itu. Intinya kita nggak pernah memikir adanya video call kan. Tapi ternyata, loh sekarang temannya umroh bisa ngobrol. Nah, intinya sesuatu yang dulu nggak masuk akal itu terjadi. Nah, di akhirat lebih mungkin, di dunia saja mungkin perkara yang tadinya nggak masuk akal, belum pernah dipikir orang, ternyata terjadi. 523. Wal Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum min ayati as-sufla. Tangan yang tinggi, yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Babda biman ta'ulu, mulailah dari yang kau tanggung, dari tanggungan. Wa khairu sadaqati, sebaik-baik sedekah makana an dhahrihina, dari yang lebih. Sebaik-baik sedekah dari yang lebih. Wa man yastaqim yu'ifuhullah, barang siapa yang yastaqim yu'ifahullah, Allah akan muliakan. Orang yang yastaqim itu mulia, tidak minta-minta.
orang yang menjaga diri nggak minta-minta akan dijaga kemuliaannya, kehormatannya oleh Allah. Dan orang yang merasa cukup, ridho, maka Allah akan mencukupi dia. Muttafaqun alaih wa lafdzu lil Bukhari. Ini muttafaqun alaih Bukhari Muslim, lafadznya Bukhari. Baik, pertama tangan di atas yang dimaksud adalah memberi. Tadi adanya kiasan. Memberi itu seringnya di atas. Meskipun mungkin ada yang beri gini kan ada. Ada kan? Beri apa gitu. Tapi asalnya memberi itu dari atas asalnya. Asalnya memberi. Jadi kalau tangan di atas yang dimaksud adalah memberi lebih baik daripada menerima. Meskipun yang menerima tidak minta, yang memberi lebih ampuh, lebih mulia. Apalagi kalau yang menerima meminta lebih rendah lagi. Jadi kalau menerima tanpa meminta itu kalah dengan yang memberi tetap. Kecuali pemberiannya artinya kurang manfaat, tapi kita menjaga perasaan kita terima. Jadi kadang-kadang orang memberi itu cuma pokoknya apa, tidak dipikir gitu manfaatnya apa, pokoknya beri. Jadi dia merasa istimewa pemberiannya, padahal itu barang-barang yang tidak layak. Tapi orang kadang-kadang diterima aja, nanti dibuka. Kadang-kadang ya kita punya teman-teman pengurus panti nyeritakan peduli desa, dikasih makan sudah nggak layak, jadi diterima buang juga, kasihkan hewan. Kan ada orang yang modelnya gitu. Kalau gitu memberi tidak lebih baik. Yang dimaksud memberi yang benar, yang wajar, yang lumrah, pemberian yang bernilai, bermanfaat, bukan pemberian yang seperti tak. Baik. Namun kalau orang tidak meminta dikasih, sebaiknya gimana? Diterima. Jadi Rasulullah ketika umat nanti tidak akan ada. Jadi ketika dikasih tidak mau, ambil, kamu manfaatkan atau kamu kasih orang lain. Jadi kalau tidak dikasih, maka sebaiknya diambil. Nanti kita pakai atau kita kasihkan orang lain. Kasih pakaian, menurut yang ngasih masih pantas, masih bagus. Tapi sebagian orang kan beda, tidak mau pakai pakaian orang lain. Meskipun aku ini miskin, tapi nggak mau pakai pakaian orang lain. Meskipun pakaian orang lain lebih baik dari yang dipakai, yang dipakai sudah sangat jelek, tapi dia nggak mau dari orang lain. Ini kurang bagus. Kalau yang dikasihkan kurang bagus, nolak itu wajar lah. Atau diterima dikasihkan orang. Tapi kalau yang lebih bagus, orang melihat pakaian kita sobek-sobek dikasih yang lebih pantas, itu bukan menghina kalau itu asli. Kalau lebih pantas, kecuali yang sudah nggak kaya, banyak cacatnya, dikasihkan orang, maka itu tidak pantas. Baik, jadi tangan kanan memberi lebih baik daripada menerima hukum asal. Namun, apakah kita dianjurkan menerima? Ya. Kita nggak mau, bisa kita pindahkan ke orang lain. Orang lain nggak mau pula, intinya kita bisa manfaatnya. Kemudian untuk lap, untuk pel, untuk keset, kan bisa aja dikasih kaos, kasih apa untuk keset. Nah, kalau kerja berat pasti ada gunanya biasanya. Untuk kerja berat, untuk sawah, tadi kan tidak apa-apa. Kembali, jadi diterima saja. Mungkin dimanfaatkan, mungkin dioper ke orang lain. Kalau duit, ya yang terima. Meskipun kaya nggak perlu dioper ke duit. Kalau duit pemberian kita terima dia. Kalau zakatnya agak repot.
Jadi kalau zakat kita akan harus mikir. Kalau hadiah nggak usah dipikir, terima saja. Kan duit kan enak kok terimanya. Tapi kalau kadang-kadang kita, aduh, nggak butuh gitu kadang-kadang. Kalau duit itu nggak ada orang nggak butuh. Tetapi kalau pemberian berupa zakat, kita sebaiknya juga kalau nggak layak, maksudnya nggak berhak di masyarakat, ya kita operkan, kita pindahkan kepada orang yang berhak menerima. Duit caleg itu gimana? Duitnya sendiri, duitnya orang. Duitnya sendiri. Ya aslinya apa? Kalau tujuannya itu suap, sebenarnya nggak boleh diterima. Kecuali tiap bulan mengasih. Sebelum nyalek, sejak mudanya rajin infak. Kita dikasih terus. Tapi kok tidak seperti biasanya. Tadinya. Aku bisa nyalek dipilih nggak? Kasih lagi. Kalau gitu nggak usah diterima, nggak apa-apa. Tapi nanti daripada kita dipersulit ya terima aja. Karena nggak diterima itu kadang-kadang apa? Ya nggak dukung. Kalau dia kalah nggak apa-apa, kalau menang itu kadang-kadang yang dianggap nggak dukung itu dipersulit. Tapi kalau Bismillah berani kita nggak tawakan tidak apa-apa. Pokoknya nggak mau nanti saya milih berdasarkan penilaian saya rahasia. Itu tidak apa-apa kalau mengatakan benar. Intinya kalau dari yang halal diterima, bisa kita ambil, kita manfaatkan atau kita lempar, kita oper kepada orang lain. Itu sebaiknya seperti itu. Apapun sebenarnya kalau memudahkan itu yang paling bagus. Jadi menerima hadiah itu orang yang ngasih bakal ada. Baik. Kemudian faedah yang lainnya, mulai dari yang menjadi tanggungan. Jadi infak sedekah itu dari tanggungan dulu. Ya kalau suami ya istri dulu. Jadi jangan infak kepada orang lain, istrinya nggak dikasih apa-apa di rumah, masak nggak ada. Jadi ke warung dengan teman-temannya, istrinya nggak dibawakan, nggak ada yang dimasak lagi. Ini nggak boleh. Jadi dari tanggungan yang di rumah. Kecuali sedang merantau ya kalau saya dipikir. Zaman dulu, kalau sekarang ya merantau pun ya rumah harus dipikir, telepon, kirim duit. Jangan merantau lu kesempatan, alasan pekerjaan sulit tidak dibayar. Kadang orang kan gitu. Ternyata ketahuan nanti ternyata apa? Cari istri lagi. Gitu. Nggak apa-apa cari istri lagi, tapi nggak usah bohong. Yang di rumah tetap dikirimin ngomong, tapi saya nikah lagi nih. Terus terang ya. Ini intinya tanggungan meskipun jauh tetap diperhati. Nah, kalau zaman dulu agak sulit, zaman sekarang mudah. Zaman dulu dilewatkan orang kadang-kadang nggak sampai ke zaman dulu. Kita dengar tetangga-tetangga itu sering nggak pulang, tapi titip jauh tapi titip nggak ini. Kadang-kadang yang titip lali. Enaknya lupa, ya bukan lupa sengaja berkali-kali. Itu hanya kasus itu kamu dulu. Kita dengar, jadi ya Allah punya orang tua dikirim duit, ternyata nggak dikasih. Maka kita harus hati-hati dalam menunjukkan dulu. Ini. Nah jadi sekali lagi mulai dari tanggungan. Kemudian juga infak dari kelebihan. Jadi kalau kurang tidak dianjurkan. Mungkin istrinya lapar, anaknya lapar, ya sekarang orang lain itu tidak dibenarkan. Kalau sekali dua kali mungkin tidak apa-apa. Jadi ada orang yang lebih lapar tahu, kita puasa aja, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak tahu yang dikasih, yang minta itu ternyata kelihatannya itu tidak terlalu darurat, kan banyak orang yang meminta kayak darurat kan. Nyegat mobil nanti kadang-kadang yang mau bayar,
Kita kadang ditumpang orang ternyata pengemis itu mau bayar kalau turun. Kita akan naik mobil ke stop. Kadang-kadang itu kita Bismillah menaikkan, kadang-kadang takut juga. Ya, tapi kadang-kadang mereka juga ya kalau satu orang ibu-ibu tua ini makanya juga satu takut, tapi turun juga mau bayar. Jadi kan sudah perhitungan, dia ngemis itu perhitungan nanti pulang pergi habis berapa itu sudah itu pulangnya dia berkata di antara anaknya naik sepeda nanti lepas nanti pulangnya cari mungutan. Maksudnya model gini kita jangan mengorbankan keluarga. Model nggak ngerti siapa yang dibantu, apalagi nampak oh masih kuat. Kalau orang lemes kelihatan kelaparan yang kita kasih dapat. Tapi kalau kelihatannya masih kuat, masih apa, tidak apa-apa kita. Kalau memang keluarga kita butuh, kita dulukan keluarga. Karena sekali banyak sekali pengemis yang bohong itu banyak. Sapi ini limo. Sekarang nggak sapi pak, pengemis rugi minum sapi. ATM dengan Di rumah tahu. yang memang ada dulu itu banyak. Orang pengemis itu bekerja. Maksudnya seperti itu jangan dikorbankan keluarga, dikasihkan mereka. Dan banyak penipuan pula atas nama yayasan, atas nama beli ini untuk beli Quran, untuk beli ini, untuk panti asuhan. Itu semuanya sangat dicurigai sekali. Pondok kita kan pernah ada orang minta bantuan duit, akhirnya kita ngomong tidak punya duit, punya ustaz. Kamu bawa ustaz ini, biaya kami. Jadi pondoknya yang biaya ustaz ini. Dan ternyata nggak ada pantinya, nggak ada murid. Katanya 50 cuma 2 murid. Yang minta-minta itu ternyata bukan minta untuk murid-muridnya, untuk pantinya. Untuk siapa? Untuk dirinya dan katanya istrinya itu 3 atau 4. Jadi minta untuk keluarga kebutuhan. Banyak ini sudah terjadi penipuan semacam itu. Bagaimana boleh ngasih ya ngasih sederhana ya tidak apa-apa. Minum ngasih apa ya kasih aja. Tapi jangan sampai mengorbankan keluarga. Jadi yang terbaik adalah dari yang lebih. Kemudian keluarga ada, sisa diinfak. Kemudian faedah yang lainnya anjuran untuk tidak meminta-minta. Itu tidak meminta-minta. Pokoknya bekerja, berusaha. Balasannya apa? Balasannya akan dimuliakan oleh Allah. Orang menjaga kehormatan dan minta-minta, maka dijaga oleh Allah. Kalau minta bukan untuk kepentingan pribadi masih mending. Ini kita katakan, jadi termasuk sebagian orang kan menganggap haram total minta itu. Sebenarnya dirinci saja. Meminta untuk kebutuhan bersama, maka sebenarnya tidak apa-apa. Masih kita bocor ini. Sebelum hujan, ayo mari kita benahi iuran. Kan minta itu, kan dia mau benahi sendiri tidak punya duit. Maka itu tentunya tidak tercela. Ke Palestina buka donasi tidak tertera. Meskipun nanti kalau ada orang-orang mencari keuntungan dalam kesempitan ini juga kalau ketahuan ya kita harus tindak lanjuti. Panitia pembangunan masjid korupsi loh. Jangan dibiarkan. Ya, kita tindak lanjuti. Sekretaris yayasan korupsi ya kita tindak lanjut. Kan berarti dibiarkan total. Jadi anjuran untuk tidak meminta-minta untuk diri sendiri. Kalau meminta-minta untuk banyak orang, dia termasuk di dalamnya. Dengan kerjanya itu dia. Kerjanya bukan minta ngemis. Kali apa istilahnya? Donatur itu masuk ngemisnya. Kalau bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kadang-kadang memang sebagian katanya persentase kan ya. Yang keliling itu dapat persentase mungkin ya. Berapa bagian daripada hasilnya keliling, jadi keliling yang dapat 10%, 20% ya.
Ya kerjanya sebenarnya nggak bagus. Kalau terjadi tak, yang di Madura itu yang kecil banyak yang jalan. Ya itu habis di rokoknya sebenarnya, rokoknya besar sekali. Oh yang kumpul-kumpul ya orang yang setiap 100 meter kadang-kadang dan ya, rokoknya berapa? Intinya sebenarnya kurang hemat ya. Jadi beli orang-orang yang nggak rokok itu mending. Nggak tahu mungkin rokok bukan dari ngambil kas mungkin. Tapi katanya itu prakteknya itu inputnya nggak terlalu banyak. Karena banyak yang operasionalnya terlalu banyak. Selain kadang-kadang ganggu juga. Jadi harus giliran. Ya tetap ganggu mesti. Yang paling bagus itu sebenarnya masyarakat membangun iuran itu. Mau dipakai. Nah, kalau ngasih kodak, orang ngasih nggak ngasih terserah nggak apa-apa kan. Tapi artinya kalau masyarakat sebenarnya iuran yang bagus. Yang bagus adalah iuran. Kan di tempat sendiri kan. Kalau ada orang lain ya dianggapnya tamu kan. Nah, artinya gitu. Saya kembali masalah. Jadi dianjurkan untuk tidak meminta-minta, menjaga harga diri yang akan dimuliakan oleh Allah. Kemudian anjuran selanjutnya merasa cukup, jangan merasa kurang. Jadi kalau gajinya 10 juta, tentu jangan merasa kurang. Ya karena gaji kita kurang dari 10 juta, rata-rata ngomong banyak itu, nggak mungkin ngomong kurang kita ya. Tapi orang-orang yang gajinya teman-temannya 20, 30, 10 itu merasa, kan pernah ada omongan gitu karyawan, kita wajib zakat atau belum? Bosnya langsung gitu, kalian itu gaji 10 juta masa nggak wajib zakat? Di kebutuhan hidup di berapa sih itu paling? Kalau 10 juta itu sebentar saja kumpul mbak. Intinya yang 10 juta bersyukur, jangan merasa kurang ya. Yang 5 juta ya seduit ya. Yang 3 juta ya demikian. Yang 1 juta ya demikian. Pokoknya merasa tidak kurang, nanti akan dicukupi oleh Allah. Insya Allah min haitsu la yahtasib. Jadi jalan yang tidak disangka. Bukan berarti tidak, ya usaha tambahlah usaha biar mudah-mudahan tambah penghasilan. Akan sebagian kan tambah istri gitu. Satu istri rezekinya kan cuma menghidupi satu istri. Ternyata istrinya jatahnya miskin, maka yang lewat kita juga sedikit, kita nggak ikut kaya. Kalau jatahnya istri ini akan kaya lewat tangan kita, kita kan jadi kaya. Ini guyonnya, tapi boleh dipraktekkan silakan. Baik, intinya apa? Merasa cukup, jangan merasa kurang masalah dunia. Misalkan ya kipasan ya cukup lah. Jadi misalkan pondoknya kipas. Demikian juga apa? Ruangannya masih sederhana gitu. Atau kerja kantornya waduh kurang keren, fasilitasnya kurang lengkap, ya tidak apa. Intinya apapun yang kita terima jangan protes. Panen sedikit, ya rasa cukup. Jaga dapat sedikit, rasa cukup. Jasa dapat sedikit, dia merasa cukup. Yunillah akan dikayakan oleh Allah, akan dicukupi oleh Allah. Kalau orang merasa kurang, maka berapapun tidak akan merasa cukup. Kalau merasa cukup, maka seberapapun akan cukup. Ini tidak hanya teori. Dan alhamdulillah kita sekarang mungkin bahagia ketika berpikir ini. Kita saat ini bahagia ketika berpikir ini. Mungkin kalau kita nggak berpikir ini, menikmati yang telah kita pikirkan kepada kita, mungkin kita akan selalu protes. Semoga alam biswab, di sini dulu.
Mudah-mudahan semua tindakan bisa kita lakukan. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.